Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pangestu, NIM 170301221. Saya akan menjelaskan bagaimana integrasi ternak sapi dengan tanaman padi. Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lokal dan produk samping tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal dengan sistem integrasi padi ternak. Pelaksanaan sistem integrasi padi ternak dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil samping tanaman padi seperti jerami dan hasil ikutan berupa dedak padi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sapi sebagai pakan sapi. Sedangkan kotoran ternak sapi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pupuk organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah di areal persawahan. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang mengandung nutrien yang sangat rendah, yaitu protein kasar 4,1% dan dinding sel 86%. Sehingga apabila diberikan pakan tunggal bagi ternak, sulit untuk memenuhi kebutuhan ternak akan nutrien. Produk jerami padi dapat tersedia dalam jumlah yang cukup besar, rata-rata 4 ton per hektar, dan setelah melewati proses fermentasi dapat menyediakan bahan pakan untuk sapi sebanyak 2 ekor per tahun. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal agar disukai ternak, maka sebelum diberikan pada ternak, dilakukan pencacahan dan fermentasi. Pembuatan fermentasi jerami dilakukan pada tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung. Proses fermentasi dilakukan dengan 2 tahap, yaitu fermentasi dan pengeringan. Tahap fermentasi pertama, jerami padi yang baru dipanen dengan kadar air 60%, kemudian ditumpuk di tempat yang telah disediakan dengan ketinggian di atas 20 cm. Taburi urea probiotik secara merata dengan takaran masing-masing 2,5 kg untuk setiap 1 ton jerami padi. Tambahkan lagi timbunan jerami padi setebal 20 cm, lalu taburi lagi urea dan probiotik secara merata. Demikian seterusnya sampai tumpukan padi mencapai 1,2 meter. Kemudian ditutup jerami padi menggunakan plastik dan diamkan selama 14 hari agar proses fermentasi berlangsung secara sempurna. Tahap kedua yaitu tahap pengeringan. Tumpukan jerami yang telah mengalami proses fermentasi diangin-anginkan sehingga cukup kering, kemudian disimpan pada tempat terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung. Setelah kering, fermentasi dapat diberikan kepada sapi sebagai pakan pengganti rumput segar. Hasil fermentasi jerami yang baik ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, baunya agak harum. Kedua, warnanya kuning agak kecoklatan. Ketiga, teksturnya lemas atau tidak kaku. Dan yang terakhir, tidak busuk dan tidak berjamur. Jerami yang difermentasi dijadikan pakan berserat utama untuk ternak sapi. Diberikan sebanyak 6-8 kg per ekor per hari. Sedangkan pakan konsentrat diberikan sebanyak 1% dari berat badan. Formula ransum pakan konsentrat dapat disesuaikan dengan bahan yang ada di tempat. Salah satu contoh formula ransum pakan konsentrat adalah 50% dedak, 22% jagung halus, dan 18% bungkil kelapa, 8% tepung ikan, 4% mineral, dan 1% garam. Jerami padi yang telah difermentasi siap untuk digunakan sebagai bahan dasar untuk pakan sapi, namun dapat ditambahkan dengan bahan pakan lainnya secara bersama-sama, seperti hijauan legum yang dibudidayakan di areal pematang atau pagar kebun.
Pemberian jerami disesuaikan dengan ukuran sapi. Sapi dewasa umumnya diberikan 20-30 kg per hari dan dipercikkan air garam untuk menambah nafsu makan. Penambah bahan pakan lain seperti dedak, padi atau hijauan, legum dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan di lokasi. Kemudian, kotoran sapi berupa feses, urin, dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair untuk dimanfaatkan di area persawahan, sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambah pendapatan petani. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.